Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ekonomi makro yang beranggotakan 4 orang, yaitu Agnia Indah Laila Syifa, Alifa Ramadayanti, Arfa Audranova, Rida Valistia. Sebagai tugas ujian akhir semester, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Dashboard Makroekonomi Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas kondisi makroekonomi Indonesia melalui beberapa konsep utama, yaitu analisis neraca pembayaran, nilai tukar rupiah, model ISLM, ADAS, dan model Fleming. Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk menjaga kestabilitasan perekonomian Indonesia. Mengapa perlu dashboard ekonomi? Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa dashboard ekonomi penting. Perekonomian suatu negara tidak dapat dilihat hanya dari satu indikator saja. Kita perlu melihat berbagai indikator secara bersamaan, karena antara satu indikator dengan indikator lainnya memiliki hubungan. Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, biasanya aktivitas produksi dan konsumsi juga meningkat. Namun, jika permintaan meningkat terlalu cepat sementara kapasitas produksi terbatas, kondisi tersebut dapat menimbulkan inflasi. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan suku bunga global, kondisi perdagangan internasional, arus modal asing, dan ketidakpastian geopolitik. Oleh karena itu, dashboard makroekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk memahami kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh, membantu menentukan arah kebijakan, serta melihat hubungan antara sektor real, sektor keuangan, dan sektor eksternal. 3 pilar indikator utama. Selanjutnya terdapat 3 indikator utama yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian, yaitu pertumbuhan PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang pertama adalah pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam konteks Indonesia, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi menunjukkan peningkatan tingkat harga secara umum. Inflasi perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi karena dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Indikator ini menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya ditandai dengan meningkatnya PDB, tetapi juga idealnya mampu menjaga stabilitas harga dan menciptakan lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Indah Laila Syifa dengan NIM 25030010063. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai model ADAS. Model ADAS digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat harga dengan output atau pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Dalam materi ini terdapat 2 jenis inflasi yang perlu kita pahami, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Yang pertama adalah demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat atau agregat demand meningkat lebih cepat dibanding kemampuan produksinya. Sederhananya, ketika masyarakat semakin banyak melakukan konsumsi, sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak mampu mengikuti peningkatan permintaan tersebut, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Misalnya, ketika kondisi perekonomian sedang bagus dan pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Akibatnya, konsumsi ikut meningkat. Jika kapasitas produksi belum mampu memenuhi peningkatan permintaan tersebut, maka harga akan terdorong naik. Jadi, inti dari demand pull inflation adalah permintaan yang terlalu tinggi dibandingkan kapasitas produksi. Yang selanjutnya adalah cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi atau gangguan pada sisi penawaran. Contohnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga pangan. Ketika biaya yang harusnya dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang meningkat, perusahaan biasanya akan menaikkan harga jual produknya. Dalam kondisi ini, agregat supply atau penawaran agregat bergeser ke kiri,
Akibatnya, tingkat harga meningkat, tetapi di sisi lain output atau PDB justru bahkan mengalami penurunan. Jadi, kalau demand pull inflation lebih disebabkan oleh permintaan yang meningkat, cost push inflation lebih disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau gangguan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam model ISLM. Model ISLM digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Pertama ada kurva IS atau investment saving yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional dalam keseimbangan pasar barang. Dalam kurva IS, ketika suku bunga mengalami penurunan, biaya untuk melakukan investasi juga menjadi lebih rendah. Akibatnya, perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan investasi. Investasi yang meningkat kemudian dapat meningkatkan pengeluaran dalam perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan atau PDB. Jadi secara sederhana, suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Kemudian terdapat kurva LM yang menggambarkan keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan ketika permintaan uang dan penawaran uang berada dalam kondisi seimbang. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam kebijakan moneter, termasuk dalam mengatur kondisi moneter dan likuiditas perekonomian. Ketika kondisi moneter berubah, hal tersebut dapat mempengaruhi suku bunga. Perubahan suku bunga kemudian dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dan perusahaan dalam melakukan konsumsi maupun investasi. Jadi, kalau kurva IS berhubungan dengan keseimbangan pasar barang, maka kurva LM berhubungan dengan keseimbangan pasar uang. Titik pertemuan antara kurva IS dan LM menunjukkan kondisi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Dengan demikian, model ISLM membantu kita memahami bagaimana perubahan suku bunga, investasi, pendapatan, serta kebijakan moneter dapat mempengaruhi keseimbangan perekonomian. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke materi yaitu Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI. Neraca Pembayaran Indonesia merupakan catatan mengenai berbagai transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain dalam periode tertentu. Dalam materi ini terdapat beberapa komponen utama yaitu transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial, serta cadangan devisa. Yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan mencatat transaksi seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta penempatan dari investasi. Jika suatu negara memiliki ekspor yang tinggi, hal tersebut dapat memberikan pemasukan dari luar negeri. Sebaliknya, jika impor lebih besar, maka pembayaran ke luar negeri juga akan meningkat. Oleh karena itu, kondisi transaksi berjalan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan perdagangan dan pendapatan Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya adalah transaksi modal dan finansial. Bagian ini mencatat berbagai arus investasi termasuk foreign direct investment atau FDI dan investasi portofolio seperti saham dan surat utang. Masuknya modal asing ke Indonesia dapat membantu meningkatkan ketersediaan modal dan kegiatan pembangunan dan investasi. Misalnya, ketika investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun perusahaan, pabrik, infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan aset dalam bentuk mata uang asing yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Cadangan devisa memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung kebutuhan transaksi internasional. Jadi, secara sederhana, transaksi berjalan menunjukkan aktivitas perdagangan dan pendapatan dengan luar negeri. Transaksi modal dan finansial menunjukkan arus modal dan investasi, serta cadangan devisa berfungsi sebagai salah satu penyangga stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rina Valistia. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai dinamika nilai tukar rupiah. Nah, jadi nilai tukar rupiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi neraca pembayaran, inflasi domestik, perubahan suku bunga Bank Indonesia, arus valuta asing, kondisi ekonomi global, serta permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, hubungannya dengan neraca pembayaran ini cukup erat karena ketika neraca pembayaran mengalami surplus, maka devisa yang masuk ke Indonesia meningkat, sehingga permintaan terhadap rupiah juga meningkat, dan rupiah cenderung mengalami apresiasi atau peningkatan. Nah, sebaliknya, ketika terjadi defisit, maka kebutuhan terhadap valuta asing meningkat, dan rupiah dapat mengalami depresiasi atau penurunan.
Nah, perubahan nilai tukar ini memiliki dua sisi, yaitu ketika rupiah menguat, maka harga barang impor menjadi lebih murah, sehingga dapat membantu menekan inflasi. Tetapi daya saing ekspor bisa menurun. Nah, sebaliknya, ketika rupiah melemah, ekspor menjadi lebih kompetitif. Tetapi harga barang impor dan harga barang baku impor ini menjadi lebih mahal, sehingga dapat mendorong inflasi. Nah, jadi yang menjadi perhatian ini bukan hanya apakah rupiah menguat atau melemah, tetapi bagaimana menjaga agar pergerakan nilai tukar tetap stabil dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap inflasi, ekspor, impor, dan investasi. Nah, setelah melihat bagaimana nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh neraca pembayaran, suku bunga, arus modal, dan kondisi global, selanjutnya kita perlu melihat bagaimana hubungan faktor-faktor tersebut dengan kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Nah, untuk itu kita menggunakan model Mundell-Fleming. Nah, model ini merupakan perkembangan dari model ISLM yang digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka. Nah, perbedaannya dengan ISLM adalah model Fleming ini memasukkan sektor luar negeri, sehingga analisisnya tidak hanya melihat pendapatan nasional dan suku bunga, tapi juga melihat nilai tukar serta arus modal internasional. Nah, dalam konteks Indonesia ini, sistem nilai tukar yang digunakan adalah mengambang terkendali atau manage floating exchange rate. Artinya, nilai rupiah pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, tetapi Bank Indonesia masih dapat melakukan investasi apabila terjadi pergerakan nilai tukar yang berlebihan. Nah, selain nilai tukar, mobilitas modal juga penting karena arus modal asing dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan nilai tukar rupiah. Masuknya modal asing dapat meningkatkan ketersediaan valuta asing dan mendukung penguatan rupiah. Sedangkan keluarnya modal asing dapat memberikan tekanan terhadap rupiah. Nah, jadi model Fleming ini digunakan karena Indonesia merupakan perekonomian terbuka. Jadi ketika pemerintah atau Bank Indonesia mengubah kebijakan, dampaknya tidak hanya ke pendapatan dan suku bunga, tetapi juga bisa memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah. Nah, dari model Fleming ini kemudian kita bisa melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter bekerja dalam kondisi perekonomian terbuka. Nah, berdasarkan model Fleming, dalam perekonomian terbuka dengan nilai tukar yang fleksibel dan mobilitas modal yang tinggi, kebijakan moneter cenderung memiliki efektivitas yang lebih besar dalam mempengaruhi output melalui mekanisme suku bunga, arus modal, dan nilai tukar. Nah, namun bukan berarti kebijakan fiskal menjadi tidak penting. Kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah, dan memberikan perlindungan ketika terjadi gejolak ekonomi. Nah, karena itu kesimpulan dari makalah ini bukan memilih salah satu kebijakan secara mutlak, tetapi mengkombinasikan keduanya. Nah, kebijakan moneter ini dapat difokuskan pada stabilitas inflasi dan nilai tukar, sementara kebijakan fiskal ini diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperkuat sektor produktif, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan stabilitas nilai tukar. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Arfa. Terima kasih. Kemudian terdapat beberapa strategi bauran kebijakan. Pertama adalah kebijakan moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menggunakan instrumen suku bunga dan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi. Kedua adalah kebijakan fiskal melalui APBN. Pemerintah dapat menggunakan bantuan sosial yang tepat sasaran serta insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan mendukung sektor industri tertentu. Ketiga adalah hilirisasi dan penguatan ekspor. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Terakhir adalah sinergi KSSK, yaitu kerjasama antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Selanjutnya adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan ke depan. Yang pertama adalah menjaga konsumsi dan investasi. Daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, perlu dijaga agar konsumsi tetap berjalan. Di sisi lain, kemudahan investasi juga penting untuk mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua adalah memperkuat ketahanan sektor eksternal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga kecukupan cadangan devisa dan memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction. Yang ketiga adalah digitalisasi ekonomi. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi transaksi, membantu perkembangan UMKM, dan mendukung transformasi ekonomi ke arah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Ketiga, strategi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya untuk membuat perekonomian Indonesia lebih kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari satu indikator. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, nilai tukar, serta kondisi pasar barang dan pasar uang semuanya memiliki keterkaitan. Model ADAS membantu kita memahami hubungan antara inflasi dan output. Model ISLM menjelaskan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Sementara itu, model Mandel-Fleming membantu menjelaskan kondisi perekonomian terbuka yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan mobilitas modal. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal serta koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai dashboard makroekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.